Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat adik-adik siswa baru kelas 10 sekaligus peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang di SMK Kosgoro Kota Bogor, sekolahnya para entrepreneur muda. Perkenalkan, saya Ahmad Subandi, guru produk kreatif kewirausahaan di SMK Kosgoro Kota Bogor. Sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaan mendasar terlebih dahulu buat adik-adik. Tentunya, adik-adik sebelum memutuskan sekolah ke SMK, sekolah menengah kejuruan, pasti adik-adik punya tujuan. Nah, kira-kira tujuannya apa? Oke, mungkin dari banyaknya jawaban, pasti salah satu tujuannya adalah bisa cepat kerja. Benar? Oke. Tapi apakah semudah itu setelah adik-adik lulus bisa langsung bekerja? Tentu jawabannya tidak semudah itu. Bagaimana jika ternyata sulit masuk dunia kerja? Pasti jawaban adik-adik spontan. Pak, kalau saya tidak bekerja, lantas saya bisa berwirausaha. Jawaban adik-adik benar, bisa berwirausaha. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah sesimpel itu Anda bisa menjadi seorang wirausaha? Tentu tidak. Seorang entrepreneur tentu butuh persiapan, kerja keras, dan kesabaran untuk meraihnya. Nah, untuk itu, bagaimana caranya dan apakah kita siap menjadi seorang wirausaha? Baik, kita akan bahas adik-adik. Adik-adik bisa siapkan pulpen dan buku catatannya. Catat apa yang menurut adik-adik penting. Lalu, baca apa yang nanti adik-adik catat. Nah, itulah slogan agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Baik, kita mulai adik-adik. Definisi tentang kewirausahaan. Secara harfiah, kewirausahaan itu awalan ke akhiran an. Ada dua pengertian kata di dalam wirausaha. Yang pertama, wira. Yang kedua adalah usaha. Apa itu wira, Pak? Wira sama dengan berani. Usaha sama dengan daya upaya. Kalau kita translatekan ke bahasa Prancis, entrepreneur. Artinya apa? Risk taker. Apa itu risk taker? Seseorang yang berani mengambil resiko. Atau seseorang yang mengambil inisiatif untuk mengumpulkan sumber daya dengan menggunakan cara yang inovatif dan berani untuk menghadapi resiko dan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Bill Gates dan M. Deal pernah mengatakan opportunity to reap more profit. Artinya apa? Peluang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan atau laba. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kewirausahaan itu sama dengan wirausaha? Tentu jawabannya berbeda. Wirausaha sama dengan orang atau pelaku usaha. Kewirausahaan proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi kewirausahaan adalah penciptaan suatu yang baru dengan menanggung resiko, baik itu keuangan, fisik, dan resiko sosial yang mengiringi serta menerima imbalan moneter, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Baik adik-adik, dari definisi tersebut terdapat 4 aspek penekanan yang mendasar dari seorang wirausaha. Yang pertama, kewirausahaan melibatkan proses penciptaan sesuatu yang baru yang memiliki nilai bagi perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, kewirausahaan menuntut sejumlah waktu dan usaha yang dibutuhkan. Yang ketiga, kewirausahaan melibatkan penghargaan berupa kebebasan dan kepuasan pribadi. Selanjutnya, tindakan kewirausahaan mengacu pada perilaku wirausaha yang berani mengambil tindakan atas ketidakpastian peluang untuk mendapatkan keuntungan. Lantas, seberapa pentingnya kita mempunyai motivasi untuk berwirausaha? Sebelumnya, kita lihat fakta dan data yang ada terlebih dahulu. Pertama, harus diingat bahwa Indonesia masih tercatat pada peringkat keempat sebagai negara dengan populasi tertinggi di dunia, mencapai 260.580.739 orang. Artinya apa? Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia. Yang kedua, berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik,
jumlah pengangguran yang tercatat mencapai 6,88 juta orang. Naik 0,6 juta orang, artinya apa? Berarti ada kenaikan 60.000 orang dari setiap tahun sebelumnya. Dibayangkan, bisa dibayangkan adik-adik, jika kenaikan signifikan setiap tahun 60.000 orang, maka jumlah pengangguran di Indonesia bisa semakin bertambah. Apakah itu termasuk kita? Tentunya mudah-mudahan tidak. Fakta yang ketiga, jumlah pengangguran terbuka yang berpendidikan tinggi itu tergolong cukup sangat tinggi, termasuk lulusan SMK, belum lagi lulusan SMA. Berapa banyak lulusan SMK negeri dan swasta? Berapa banyak lulusan SMA negeri dan swasta? Itu faktanya. Selanjutnya, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, jumlah wirausaha di Indonesia hanya sebesar 3,5% dari jumlah penduduk, lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia. Seperti Malaysia, 5%, Singapura, 7%. Kita masih di bawah rata-rata dibandingkan negara-negara Asia. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan negara per kapita? Tentu pasti akan berpengaruh. Semakin tinggi jumlah wirausaha, maka akan sebanding lurus dengan pendapatan negara per kapita. Oke, kita lihat. Dengan jumlah wirausaha 3,5%, pendapatan per kapita Indonesia berarti bisa dihitung kurang lebih hanya 4.460 juta US dollar. Artinya apa? Jumlah wirausaha masih di bawah rata-rata. Selanjutnya, menurut David McShellen, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur atau pengusaha sedikitnya 2% dari jumlah penduduk negara tersebut. Memang secara rasio standar kita sudah memasuki, tapi secara rasio jumlah penduduk kita masih belum termasuk tinggi dari banyaknya wirausaha. Jadi dapat disimpulkan adik-adik, wirausaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Kenapa mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah perekonomian suatu negara? Yang pertama, adik-adik, karena wirausaha, satu, dapat mengurangi pengangguran, terutama pengangguran pendidikan tinggi. Yang kedua, karena wirausaha dapat meningkatkan jumlah wirausaha, dapat meningkatkan perekonomian pada suatu negara. Lantas, bagaimana motivasi kita untuk menjadi seorang wirausaha? Menurut Bigret, minimal ada 10 karakter yang harus muncul di dalam diri kita menjadi seorang wirausaha. Apa sajakah itu? Yang pertama menurut Bigret, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang pertama adalah dream, mimpi. Adik-adik, seorang wirausaha mempunyai visi, misi, keinginan terhadap masa depan, baik itu pribadi maupun bisnisnya. Tentunya adik-adik pun punya mimpi. Tapi bagaimana mimpi itu bisa diaktualisasikan, bisa diwujudkan impian dengan kenyataan. Jadi intinya yang pertama adalah karakter, kita harus punya mimpi. Yang kedua, decisiveness atau ketegasan. Seorang wirausaha mempunyai hasrat ingin maju, tegas, energik, penuh semangat, dan tidak bekerja lambat. Itu karakter yang kedua. Yang ketiga, karakter seorang wirausaha yang harus dimiliki adalah do atau bertindak. Seorang wirausaha selalu menindaklanjuti keputusan yang telah dibuatnya, mempunyai kecepatan dan tenaga ekstra dalam bertindak, serta tidak suka menunda pekerjaan. Ayo, adik-adik, siapa yang suka menunda pekerjaan, maka bukan termasuk ke dalam karakteristik seorang wirausaha. Yang keempat yang harus dimiliki karakter untuk seorang wirausaha adalah determination, ketetapan hati atau kebulatan tekad. Seorang wirausaha mempunyai keteguhan hati serta rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga tidak pernah menyerah begitu saja ketika kita menghadapi masalah. Justru dari masalah itulah membulatkan tekad kita untuk tetap semangat untuk meraih apa yang kita inginkan.
Yang kelima, dedication atau pengabdian. Seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya. Karena dedikasi yang tinggi, maka kesuksesan akan selalu menghampiri bagi orang yang selalu mengabdikan, mendedikasikan dirinya terhadap bisnis yang nanti akan adik-adik geluti. Yang keenam, devotion, kecintaan terhadap sesuatu yang kita miliki. Kecintaan atau kesetiaan. Pada saat kita sudah terjun ke dunia bisnis, tentu pasti akan banyak menyita waktu, pikiran, tenaga, energi, fokus, dan semangat. Akan tetapi, semangat seorang wirausaha harus mampu dalam kondisi apapun tetap harus mencintai pekerjaannya dan pandai untuk membagi waktu. Yang ketujuh, karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang ketujuh adalah detail, terperinci. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mencapai kesuksesan, seorang wirausaha harus berpikir detail atau terperinci. Karena apa? Karena ketika menjalankan usaha, aspek keuangan dan perencanaan strategi memerlukan pemikiran yang detail, tidak serampangan. Segala sesuatu harus berdasarkan data. Yang kedelapan, destiny atau nasib. Seorang wirausaha tentu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Nasib kita sudah ditentukan kode dan kode oleh Yang Maha Kuasa, akan tetapi kode itu bisa kita rubah. Dengan apa? Dengan tetap percaya kepada kemampuan diri, lalu bertanggung jawab terhadap apa yang akan hendak kita capai. Yang kesembilan, dollar atau materi uang. Seorang wirausaha sangat memperhitungkan nilai waktu, tenaga, pikiran, strategi, dan usaha yang ditinjau dari nilai mata uang. Akan tetapi yang harus salah satu dihindari juga adalah jangan menjadi seorang wirausaha yang hanya materialistis, karena itu salah satu hal yang membahayakan. Yang ke-10, distribu, menyalurkan atau mendistribusikan. Artinya apa? Artinya seorang wirausaha harus bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses di bidang bisnis. Artinya, yang berikutnya juga adalah pada saat kita nanti sukses, berbagilah kesuksesan kita dengan orang lain. Nah, kira-kira itulah adik-adik terkait dengan 10 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau entrepreneur. Adik-adik, sebelum saya closing, ada yang akan saya sampaikan. Yang pertama, adik-adik peserta MPLS yang saya banggakan, siap bisa. Bangsa Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi jumlah populasi penduduk. Dengan perkiraan penambahan jumlah penduduk usia produktif hingga tahun 2030 nanti akan mencapai 70%. Artinya apa? Di mana struktur penduduk usia produktif didominasi oleh generasi milenial. Siapa generasi milenial? Salah satunya adalah adik-adik. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 1997. Itulah generasi milenial. Generasi inilah yang nanti akan berperan besar pada era bonus demografi dan memegang kendali atas roda pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu adik-adik, generasi milenial harus mampu memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih di bidangnya. Jika tidak, bonus demografi ini akan menjadi ancaman bagi para milenial yang akan mengakibatkan satu, pengangguran massal dan berdampak pada kemiskinan dan peningkatan akan kriminalitas. Dalam menghadapi peran dalam membangun perekonomian sebuah bangsa, para generasi milenial bisa saja membuka peluang beberapa profesi yang muncul dari karya-karya kreatif dan inovatif para generasi milenial. Seperti apa, Pak? Seperti bisa buka peluang usaha startup, konten kreator, fotografer, YouTuber.
Tentunya adik-adik sudah tidak asing dengan YouTuber berpenghasilan luar biasa di Indonesia, Ria Ricis, Atta Halilintar, dan mudah-mudahan Andalah salah satunya yang bisa mengambil peluang dari YouTuber. Dan masih banyak lagi adik-adik sekalian. Dan semua ini tentunya merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh para milenial untuk mencapai kesuksesan. Dan adik-adik sekarang masuk ke SMK Kosgoro Kota Bogor, kompetensi yang ada di dalamnya sudah mengakomodir seluruh apa yang menjadi peluang usaha yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, berwirausaha atau membuka usaha sendiri sangat penting bagi generasi milenial. Selain tadi, untuk mencapai keuntungan dan mengekspresikan diri melalui usaha sendiri, berwirausaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mungkin itulah closing sedikit memotivasi adik-adik. Semoga adik-adik kelak menjadi seorang entrepreneur muda. Sekian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu bermanfaat. Tetap semangat menempuh pendidikan 3 tahun di SMK Kosgoro Kota Bogor, dan siap bisa menjadi seorang entrepreneur muda. Dan adik-adik jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.